Halo, selamat datang di Maxis Vlog. Saya Sadrak. Hari ini saya mau bicara tentang apa yang ada di dalam buku Network Marketing. Buku ini ya, tahun pertama Anda dalam Network Marketing. Ini buku lama, buku saya yang pertama saat saya aktif di Network Marketing. Saya diminta oleh upline saya untuk baca buku ini, dan ini bagus banget karena menyiapkan mental saya di tahun pertama di MLM. Karena di tahun pertama itu adalah tahun yang berat. Penyesuaian Anda harus hadapi, dan Anda harus mengerti apa-apa saja yang bisa dialami oleh banyak orang di tahun pertama di MLM. Banyak orang di tahun pertama itu mereka quit karena ada beberapa hal yang mereka tidak pahami. Nah, buku ini membantu kita memahaminya. Nah, cuma sayangnya Anda sulit sekali menemukan buku ini. Ya, saya udah berkali-kali ke toko buku, nggak dapat lagi. Nah, seandainya Anda beruntung, Anda bisa dapat buku ini, Anda beli, Anda baca. Nah, ini saya baca kembali. Saya akan melalui video-video vlog berikutnya, saya akan bicarakan poin-poin penting di setiap bab. Apa yang bisa Anda pelajari dan bagaimana caranya Anda menerapkan di dalam jaringan Anda. Nah, hari ini kita bahas bab pertama. Nah, bab pertama kita diajarin untuk menghadapi penolakan. Nah, ada beberapa poin penting yang dibutuhkan, yang perlu dipahami oleh seorang distributor baru di network marketing. Nah, di buku tersebut dia bilang, orang gagal karena pendekatan para distributor baru yang bersifat argumentatif dalam perekrutan yang telah jelas-jelas menunjukkan bahwa waktunya belum tepat dalam kehidupan mereka. Jadi gini, banyak orang yang join di bisnis ini terlalu menggebu-gebu, semangat kan melihat peluang bisnis. Wah, ini gila banget, ini bisa mengubah masa depan saya, dan saya yakin juga bisa mengubah banyak orang. Nah, akhirnya sewaktu mereka menawarkan bisnis ini kepada teman-temannya, mereka fokus sekali, ambisius sekali, sehingga lupa akan kebutuhan orang. Mereka sekira bahwa semua orang ini harus join, semua teman-teman saya harus join. Ini peluang yang bagus banget gitu loh. Tidak masuk akal seseorang akan menolak bisnis ini. Sehingga mereka terlalu frontal, akhirnya terlibat dalam perdebatan yang bersifat argumentatif, dan akhirnya orang itu merasa tidak cocok di sisi ini, dan kita terkesan terlalu memaksa peluang ini kepada orang tersebut. Nah, jika prospek didekati dengan tepat, maka mereka hanya akan menolak tawaran Anda jika waktunya tidak tepat. Nah, di mana dalam kasus ini Anda dapat mundur dengan teratur dan mendekati mereka kembali setiap 6 bulan kemudian. Artinya gini Bapak Ibu, tidak semua orang akan menerima peluang bisnis ini, karena yang namanya bisnis itu adalah pilihan. Ada yang tertarik, ada yang tidak. Saat ini mungkin dia dalam kondisi yang sibuk sekali, mungkin baru startup company, atau mungkin dia baru dipromosi atau baru masuk pekerjaan baru, sehingga dia butuh penyesuaian dan dia merasa bahwa dia belum membutuhkan bisnis ini. Jadi kalau misalkan kita terlalu frontal, terlalu menyerang, dan terlalu memaksa peluang ini pada orang tersebut, mereka bukan hanya sekedar menolak peluang kita, tapi bisa jadi mereka jadi menolak kita. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Mereka menolak peluang is okay. Jangan sampai mereka menolak Anda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami kondisi tersebut. Kita harus paham apa sih yang dia butuhkan, dan apakah memang betul mungkin saat ini belum waktu yang pas buat si prospek tersebut. Nah, kita disarankan untuk mundur, tetap bangun hubungan. Nah, nanti beberapa bulan kemudian kita bisa dekatin lagi. Atau misalkan ada event-event tertentu di kota Anda bisa undang mereka untuk hadir di pertemuan tersebut. Atau Anda bisa pinjamkan map umum yang baru yang belum sempat kita pinjamkan kepada mereka. Nah, Anda bisa lakukan itu, tapi do it soft. Lakukan dengan lembut, lakukan dengan anggun. Gitu. Jangan terlalu memaksa. Ya, jangan sampai sekali lagi mereka menolak Anda. Biarkan mereka menolak peluangnya saja. 6 bulan kemudian, segala sesuatu bisa berubah. Perekonomian seseorang bisa berubah. Mungkin pada waktu itu, kalau dia memiliki hubungan yang baik dengan Anda, nah, mereka akan mulai melihat bisnis ini. Apalagi ya, dalam 6 bulan ke depan Anda menunjukkan hasil. Misalkan Anda tembus trip jalan-jalan, Anda mulai mendapatkan pengembangan diri, dan dia bisa merasakan perubahan positif dalam hidup Anda. Nah, itu akan lebih mengena.
Nah, kemudian di bab pertama juga dia bilang bahwa penolakan itu adalah sekutu Anda, bukan lawan Anda. Dan jika hal itu ditangani dengan tepat, maka penolakan akan mempercepat aktivitas perekrutan Anda dan sungguh-sungguh memungkinkan Anda untuk mencapai hasil yang positif. Jadi jangan menganggap penolakan itu musuh. Itu adalah sahabat Anda. Penolakan itu dibutuhkan untuk membuat Anda bertumbuh. Oke? Jadi jangan alergi dengan penolakan. Jangan membicarakan mengenai bisnis ini dengan teman ataupun saudara atau anggota keluarga sampai Anda sungguh atau benar-benar memiliki komitmen yang mantap dan telah benar-benar terlatih. Itulah sebabnya kenapa setelah selesai presentasi, saya selalu sampaikan kepada calon member itu bahwa oke, ini bagus, mungkin dia semangat sekali. Oh, ini bagus ini. Gue kasih saya waktu beberapa hari ya untuk pelajari. Dan dia mau mendengarkan map kita. Yang perlu Anda sampaikan kepada mereka adalah, Pak, jangan dulu ceritakan bisnis ini ya kepada teman-teman. Dalam 2 hari ini nanti Bapak cukup pelajari website kita, Anda dengar map kita, tapi tolong jangan ceritakan dulu kepada siapapun juga. Karena nanti saya akan sampaikan kepada Anda di pertemuan berikutnya bagaimana caranya memberikan informasi kepada teman-teman. Saya akan ajarkan Bapak bagaimana caranya buat janji dengan benar. Nah, itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena banyak kejadian mereka semangat sekali, mereka pergi ceritakan ke orang, tapi caranya salah. Mungkin mereka bilang, ini ada MLM bagus nih, ini beda nih. Nah, padahal dia itu kurang powerful, dia belum menguasai apapun juga. Amatir gitu loh, masih amatir, pure amatir. Nah, pasti dia akan mendapatkan serangan-serangan yang dia nggak bisa tangkis. Ibaratnya ini serdadu perang, dia mau pergi perang, tapi tidak dibekali alat bantu. Tidak dibekali senjata yang memadai. Apa yang terjadi? Mati konyol. Jadi hindari itu. Ya, sampai dia benar-benar memiliki komitmen yang mantap, dan sudah benar-benar terlatih, baru dia bisa terjun kepada orang-orang yang paling dekat dengan dia. Nah, kemudian dia bilang, saat Anda tidak mendapatkan dukungan seperti yang Anda inginkan dari anggota keluarga dan teman-teman Anda, pertama, mulailah dengan memusatkan perhatian Anda pada sikap dan perilaku Anda sendiri, dan perubahan dalam perilaku mereka akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, bahwa di bisnis ini, walaupun Anda belum mendapatkan dukungan, it's okay. Karena di sini ada Maxis, ada Millionaire Academy yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan kepribadian Anda. Nanti teman-teman atau keluarga dekat bisa melihat perubahan positif dalam hidup Anda. Mungkin Anda bisa lebih aktif dalam keluarga, Anda ngerti menghandle masalah, Anda lebih menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih taat misalkan. Nah, mereka melihat perubahan-perubahan itu dari pendidikan yang Anda terima, nah mereka akan merasakan. Nah, mereka akan mengikuti atau mendukung Anda suatu saat. Yang paling penting Bapak Ibu, Anda tunjukkan hasil, maka mereka akan mendukung. Nah, kalau Anda merasa memiliki kepercayaan diri yang rendah, banyaklah membaca, belajar, mendengarkan audiobook, ikuti seminar, dan lakukan semua hal yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki perkembangan kepribadian Anda. Itulah sebabnya menarik sekali di Maxis, kita punya pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala di setiap daerah. Kemudian juga kita punya MAP, Millionaire Education Program langganan audio dan video yang jarang sekali dimiliki oleh perusahaan-perusahaan network marketing, dan kita punya. Nah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Anda langganan, kemudian Anda belajar. Ingat bahwa tidak semua orang itu bertumbuh di luar dulu. Ada orang prosesnya di bisnis ini itu, di awalnya itu mereka nggak dapat hasil. Sebulan, 2 bulan, mungkin mereka belum bisa mensponsori orang. Tapi ingat, bukan sama sekali tidak bertumbuh. Bisa jadi Anda itu adalah tipe bambu Cina. Tumbuhnya itu di dalam dulu. Perkuat akar-akarnya dulu, yaitu diri Anda sendiri. Setelah akar-akarnya kuat, baru nanti tumbuhnya tinggi banget. Jadi pertumbuhan orang dalam bisnis itu beda-beda. Nggak bisa disamaratakan. Wah, ini cepat banget ya, dalam 1 bulan, 2 bulan sudah capai trip. Sedangkan saya sudah 3 bulan belum capai trip. Tapi ingat, mungkin saja Anda lebih bertumbuh secara kepribadian. Anda itu jauh lebih matang ketimbang orang yang capai trip. Jadi pertumbuhannya berbeda. Ada yang tumbuhnya di luar duluan, ada yang tumbuhnya di dalam duluan. Tapi yang paling penting adalah, kalau di Maxis sudah ada program pendidikan seperti ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang dibutuhkan di tahun pertama Anda di bisnis ini. Kemudian ya,
Membangun dengan terlalu lambat merupakan hal yang melemahkan semangat. Dan seringkali membuat para pemasar jaringan memusatkan perhatian kepada mereka yang menolak peluang dibanding kepada mereka yang menerima undangan untuk mempertimbangkan peluang ini. Jadi, jangan geraknya lambat. Kalau Anda sudah komitmen, yes, gue mau jalan. Anda minta bantuan dari tim Anda, bareng-bareng dengan Anda membangun bisnis ini. Daftar nama Anda segera dibuat dan segera target Anda adalah habisin daftar nama Anda secepat-cepatnya. Karena semakin lambat Anda gerak, seminggu presentasi cuma sekali, presentasi cuma 2 kali, Anda akan lebih merasa penolakan itu sangat berat. Yang Anda fokus malah bukan orang-orang yang join, tapi orang-orang yang menolak Anda. Karena tidak ada orang yang join. Kenapa? Karena action Anda terlalu lambat. Seminggu cuma 2 kali, 3 kali presentasi. Nah, itu terlalu lambat. Itu akan membuat Anda lebih menderita di tahun pertama Anda. Nah, bahkan 2 bulan saja Anda sudah menghilang dari bisnis ini. Penolakan tidaklah untuk dimasukkan ke dalam hati dan dianggap sebagai pelecehan yang bersifat personal, tetapi hanya sebagai indikasi bahwa saatnya belum tepat dalam kehidupan orang tersebut. Jadi Anda harus paham bahwa ini sekali lagi adalah bisnis dan ini adalah pilihan. Tidak semua orang akan menerima bisnis ini. Sama seperti arsitek itu bagus, dokter itu bagus, tapi tidak semua orang mau masuk menjadi arsitek dan menjadi dokter. Karena kenapa? Karena pilihan. Sama juga, network marketing adalah pilihan. Bagus, tapi tidak semua orang mau. Gitu. Jadi, kalau ditolak, oke, Anda harus beranggapan bahwa bisnis ini saat ini belum cocok buat dia. Tapi ingat, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian bisa berubah. Makanya kita butuh yang namanya tetap menjalin hubungan. Nah, Anda dengarkan CD audio map yang pembicaranya Pak Suprapto tentang menghadapi penolakannya di bagian saya lupa. Anda coba lihat aja ya di bagian bukan pengembangan ya, seri dasar kalau nggak salah. Anda lihat di sana Pak Suprapto ada bicara tentang cara menghadapi kendala, cara menghadapi masalah atau cara menghadapi penolakan. Nah, judulnya yang mirip-mirip seperti itulah. Nah, Anda download atau Anda nonton, Anda dengarkan streaming berulang-ulang agar itu bisa membuat Anda semakin percaya diri dalam menghadapi penolakan. Kemudian, memprospek dalam jumlah kecil menjadikan terjadinya penolakan lebih besar dari yang diharapkan. Memprospek dengan jumlah yang lebih besar memusatkan perhatian Anda pada mereka yang mengatakan ya. Jadi ini hanya pengulangan ya. Intinya adalah presentasi ditingkatkan lebih banyak. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa presentasinya 15 kali dalam 1 bulan, jangan menahan diri. Lakukan all out. Karena semakin banyak Anda melakukan presentasi, memang semakin banyak orang yang menolak. Tapi ingat juga, semakin banyak orang yang akan menerima Anda, menerima peluang Anda. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anda akan lebih fokus kepada orang-orang yang menerima. Karena Anda nggak punya waktu lagi untuk bisa memikirkan orang-orang yang menolak Anda. Anda terlalu sibuk untuk membantu orang-orang yang baru bergabung di dalam industri Anda. Makanya, kita harus bergerak cepat. Ya. Success, love, speed. Anda juga bisa dengar audionya di map di bagian pengembangan, judulnya Success, Love, Speed. Di sana saya bicara banyak hal tentang pentingnya bergerak cepat di bisnis. Ya, sebenarnya bukan di bisnis ini aja Bapak Ibu. Di segala bidang juga kalau misalkan kita mau start, itu harus geraknya cepat. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa 1 kali presentasi setiap harinya, jangan tahan diri, lakukan. Karena itu akan membantu Anda lebih bertumbuh dalam bisnis ini. Nah, inilah kira-kira apa yang dibahas di bab pertama. Oke, saya rasa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan kalau Anda mau mendapatkan informasi yang lebih banyak, pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak tentang network marketing, pastikan Anda sudah langganan map. Karena di sana ilmunya luar biasa sekali. Oke, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya, di bab-bab selanjutnya dari buku tahun pertama Anda dalam network marketing.